Selamat pagi, nama saya Donald Anwar. Saya Principal Advisor untuk proyek kerjasama GIZ dengan pemerintah Indonesia, yaitu pengurangan emisi di kota melalui perbaikan pengelolaan sampah. Nah, GIZ dalam hal ini atas nama pemerintah Jerman, di mana GIZ didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, bekerja sama dengan Bappenas, dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita akan atau sedang melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang lebih baik dengan tujuan untuk mengurangi emisi, emisi karbon, emisi CO2 dan segala macam. Kita ingin memperkuat lewat dukungan GIZ dan pemerintah Jerman bahwa kita ingin memperbaiki tata kelola yang di hulu tadi, terutama mulai dari sistem pengelolaan data, master plan persampahannya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mulai mendesain untuk 6 pemerintah daerah, membantu nih 6 pemerintah daerah sebagai role model ya, terutama dalam pengelolaan sampah di hulu nanti ke depan. Dalam sistem pengelolaan persampahan tentunya kita tujuannya sebenarnya selain kita mengelola sampah ya, mengelola limbah padat yang keluar dari sumber, tentunya benefitnya, salah satu benefit ya yang nampak nyata tentunya, bukan nampak nyata jelas lah bisa kita rasakan, tentunya ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, karena yang namanya sampah bila mana dia terakumulasi dia akan bisa menghasilkan metan ya, karena dalam kondisi anaerobik dia bisa menghasilkan metan, dan tentunya metan adalah sebuah gas rumah kaca yang jauh lebih besar dampak efek global warmingnya terhadap dibandingkan dengan CO2. Mengelola sampah tentunya akan punya dampak terhadap isu perubahan iklim. LCDI atau Low Carbon Development Indonesia atau Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform baru pembangunan yang telah diluncurkan oleh Kementerian PPN Bappenas. LCDI ini bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan juga sosial melalui kegiatan dengan emisi yang rendah serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Jadi sebetulnya krisis iklim atau perubahan iklim dan sampah itu merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Karena kalau kita melihat data yang dirilis oleh Low Carbon Development Indonesia, Kementerian PPN Bappenas, sebetulnya sektor pengelolaan sampah itu merupakan penyumbang gas rumah kaca terbesar ketiga di Indonesia setelah sektor energi dan juga sektor lahan. Kemudian kalau kita zoom in lagi di sektor persampahannya, kegiatan yang paling banyak menyumbang gas rumah kaca itu sebetulnya adalah sampah-sampah kita yang kita biarkan menumpuk di TPA. Implementasi pembangunan rendah karbon dalam sektor persampahan ini dilakukan di berbagai kegiatan oleh berbagai kelembagaan. Yang pertama terkait pembangunan sanitary landfill atau TPA yang telah melakukan kegiatan methane capture. Yang kedua, yaitu kegiatan composting yang telah dilakukan di TPS 3R dan juga TPST. Yang ketiga, yaitu terkait daur ulang khususnya kertas yang telah dilakukan di TPS 3R, TPST, dan juga bank sampah. Ya, jadi sesuai dengan judul proyek ini, pengurangan emisi di perkotaan melalui peningkatan pengelolaan sampah, kami berupaya mendampingi kota-kota untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam menghitung gas rumah kaca dari sektor persampahan. Jadi kita ingin tahu seberapa banyak sih sebetulnya gas rumah kaca yang dihasilkan dari sistem pengelolaan sampah yang ada di kota-kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menyusun atau mengkaji beberapa skema sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah iklim atau rendah karbon, namun juga sesuai dengan karakteristik yang ada di kota masing-masing. Nah, untuk mencapai dua hal ini, menghitung gas rumah kaca, kondisi existing, dan juga perencanaan ideal, kita memerlukan data-data yang akurat dan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat ini, kami mencoba untuk mendampingi kota-kota untuk bisa melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan sebetulnya seperti apa data-data pengelolaan sampah mereka di kota masing-masing. Pencapaian implementasi pembangunan rendah karbon di sektor limbah telah dilaporkan ke dalam aplikasi Aksara. Ada aksi-aksi yang telah dilaporkan baik dari aksi nasional dan juga aksi daerah. Aksi nasional pada tahun 2021 telah mencapai 6.405 gigaton CO2 ekuivalen.
Sedangkan aksi dari daerah telah mencapai 2.989 aksi di tahun 2021 sebesar 5.948 gigaton CO2 ekuivalen. Nah, dari skema-skema ini kita mengharapkan kota dan kabupaten bisa mengadopsi atau bisa mengintegrasikan muatan-muatan tadi ke dalam master plan pengelolaan sampah di kota dan kabupaten masing-masing. Kami berharap melalui intervensi yang kami lakukan di proyek ini, kota-kota pilot proyek kami bisa menjadi pionir atau percontohan untuk kota-kota lainnya di Indonesia dalam hal mengelola sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan juga mengelola sampah secara ramah iklim atau rendah karbon.